Aktivitas penerbitan obligasi korporasi di pasar investment grade Amerika Serikat meningkat tajam pada Kamis 18 September 2025. Australia menetapkan target pengurangan emisi tahun 2035 sebesar 62% sampai 70% dari tingkat emisi 2005. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, aktivitas penerbitan obligasi korporasi di pasar investment grade Amerika Serikat meningkat tajam pada Kamis 18 September maksud kami. Lonjakan ini terjadi setelah The Federal Reserve memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pertemuan September. Aktivitas penerbitan obligasi korporasi di pasar investment grade Amerika Serikat meningkat tajam pada Kamis 18 September 2025. Melansir dari Yahoo Finance, setidaknya 9 emiten korporasi masuk ke pasar dengan total hampir 15 miliar US dollar. AT&T menjadi penerbit terbesar dengan obligasi 4 seri senilai 5 miliar US dollar yang digunakan untuk melunasi hutang jatuh tempo serta mendukung akuisisi. Transaksi tersebut ditangani oleh sejumlah bank besar seperti BNP Paribas, Bank of America, Citi, JP Morgan, dan Mizuho. Sementara UBS Group dan Credit Agricole juga tercatat sebagai penerbit besar pada hari yang sama. Kenaikan aktivitas penerbitan ini didorong ekspektasi biaya pinjaman yang lebih murah setelah keputusan The Fed menurunkan suku bunga. Pelaku pasar menyebut spread dan imbal hasil obligasi korporasi telah menurun sepanjang bulan September seiring arus kuat ke instrumen pendapatan tetap. Kondisi ini memungkinkan pasokan obligasi baru terserap dengan mudah oleh investor meskipun jumlahnya besar. Di mana data ICE BOFA US Corporate Index menunjukkan spread obligasi korporasi terakhir rata-rata 76 basis poin pada Rabu, hanya selisih tipis dari rekor terendah 75 basis poin pada 15 September. Adapun sebagian besar penerbit sebelumnya menahan diri menjelang keputusan The Fed karena potensi volatilitas pasar. Namun kini penurunan suku bunga diyakini menciptakan lingkungan kondusif bagi penerbit high grade untuk kembali masuk ke pasar obligasi Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Australia menetapkan target pengurangan emisi tahun 2035 sebesar 62 hingga 70% dari tingkat emisi 2005. Target ini lebih rendah dari rekomendasi awal Otoritas Perubahan Iklim yang mengusulkan kisaran 65 hingga 75%. Australia menetapkan target pengurangan emisi tahun 2035 sebesar 62% sampai 70% dari tingkat emisi 2005. Langkah tersebut diumumkan menjelang tenggat PBB bagi negara-negara untuk menyerahkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC sebelum akhir September. Upaya itu akan menjadi bahan penilaian dalam KTT COP30 di Brazil pada November mendatang. Sebagai salah satu negara dengan tingkat polusi per kapita tertinggi, Australia mendapat sorotan karena ketergantungannya pada industri sumber daya alam. Menteri Perubahan Iklim dan Energi Chris Bowen menyebut target baru itu sudah mencerminkan ambisi maksimal yang realistis. Menurutnya, angka di atas 70% itu sulit dicapai sehingga pemerintah harus mengambil keputusan yang seimbang antara ambisi dan keterjangkauan. Sementara itu, Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa meski bukan pencemar terbesar, Australia memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak. Untuk mendukung pencapaian target, pemerintah mengalokasikan dana 5 miliar dolar Australia guna membantu industri melakukan dekarbonisasi dan tambahan 2 miliar dolar Australia bagi perusahaan pembiayaan energi bersih. Dana ini ditujukan untuk mempercepat transisi energi sekaligus menekan biaya listrik bagi masyarakat. Adapun sebagai pembandingan, Inggris telah menetapkan target lebih ambisius dengan pengurangan hingga 78% dari tingkat emisi 2005 yang diajukan ke PBB. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, industri semikonduktor dunia kembali dihebohkan dengan langkah besar Nvidia. Raksasa chip grafis ini baru saja mengumumkan investasi 5 miliar dolar Amerika di perusahaan Intel yang selama ini dikenal sebagai produsen chip tertua asal Amerika Serikat. Nvidia mengumumkan investasi sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat di Intel. Langkah ini memberikan dukungan besar bagi produsen chip asal Amerika yang sedang berjuang bangkit. Investasi tersebut langsung mendorong saham Intel naik hingga 23%. Dengan kepemilikan baru sebesar 4% saham Intel, Nvidia menjadi salah satu pemegang saham terbesar perusahaan tersebut.
Langkah ini menyusul kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang baru-baru ini mengambil 10% saham Intel untuk menjaga stabilitas industri chip. CEO Nvidia Jensen Huang menegaskan kerjasama dengan Intel tidak melibatkan campur tangan Gedung Putih. Namun Huang meyakini pemerintahan Donald Trump akan mendukung kemitraan strategis ini. Kerjasama mencapai pengembangan chip untuk PC dan pusat data tanpa melibatkan bisnis foundry Intel. Intel akan merancang prosesor pusat khusus untuk pusat data yang dipadukan dengan GPU Nvidia. Teknologi komunikasi milik Nvidia memungkinkan kedua chip berinteraksi dengan kecepatan tinggi, sehingga memberi nilai tambah dalam pasar AI yang menuntut pemrosesan data masif. Sejumlah analis menilai investasi Nvidia bisa menjadi titik balik bagi Intel dan mengubah peta industri chip global. AMD dan TSMC diprediksi akan tertekan dengan kerjasama ini, sementara saham Nvidia naik 3,8% dan saham AMD turun 1,3%. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, FedEx melaporkan hasil keuangan yang melampaui perkiraan pasar dan membuat sahamnya melonjak tajam. Kinerja ini didorong efisiensi biaya serta pertumbuhan pengiriman domestik yang berhasil menutup dampak kebijakan tarif global. Hasil kuartalan yang kuat ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi proyeksi bisnis FedEx ke depan. FedEx melaporkan laba dan pendapatan kuartalan yang melampaui perkiraan Wall Street. Kinerja ini didorong strategi efisiensi biaya serta pertumbuhan pengiriman domestik yang mampu menutup penurunan volume internasional serta Amerika Serikat mencabut pengecualian tarif untuk kiriman bernilai rendah. Saham FedEx melonjak 5,5% dalam perdagangan setelah jam bursa pada 18 September 2025. Lonjakan ini terjadi setelah kinerja keuangan perusahaan mengejutkan pasar. FedEx membukukan laba bersih disesuaikan sebesar 912 juta dolar Amerika atau 3,83 dolar Amerika per saham, naik dari 892 juta dolar Amerika atau 3,6 dolar Amerika per saham pada periode yang sama di tahun lalu. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan analis yang berada pada level 3,59 dolar Amerika per saham berdasarkan data LSEG. Pendapatan kuartalan FedEx tercatat 22,24 miliar dolar Amerika, melampaui estimasi analis sebesar 21,66 miliar dolar Amerika. Namun kebijakan tarif global, khususnya penghapusan de minimis exemption dari China dan Hong Kong, mengurangi pendapatan sebesar 150 juta dolar Amerika pada kuartal pertama. Untuk tahun fiskal penuh, FedEx memproyeksikan laba di kisaran 17,2 hingga 19 dolar Amerika per saham, sedikit di bawah perkiraan anggota pasar. Perusahaan juga menyelesaikan pembelian kembali saham senilai 500 juta dolar Amerika dan tetap di jalur untuk memisahkan unit angkutan darat paling lambat Juni 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, SoftBank Group kembali menggemparkan dunia bisnis teknologi dengan langkah besar. Perusahaan yang dikendalikan Masayoshi Son itu akan memangkas hingga 20% karyawan di unit Vision Fund secara global. Keputusan ini menandai pergeseran strategi menuju fokus investasi kecerdasan buatan skala besar di Amerika Serikat. SoftBank Group akan memangkas hampir 20% karyawan di unit Vision Fund secara global. Langkah ini dilakukan untuk mengalokasikan sumber daya ke investasi AI skala besar yang digarap Masayoshi Son di Amerika Serikat. Pemangkasan ini menjadi gelombang ketiga sejak 2022. Saat ini Vision Fund memiliki 44.000 karyawan di seluruh dunia. Berbeda dari putaran sebelumnya, langkah kali ini dilakukan saat Vision Fund membukukan kinerja terbaik sejak Juni 2021. Hasil positif tersebut didorong kenaikan saham publik seperti Nvidia dan perusahaan e-commerce Korea Selatan Coupang. Perubahan strategi menandai pergeseran dari investasi startup luas menuju fokus lebih besar pada proyek ambisius AI. Sisa tim akan mendukung inisiatif Sun, termasuk proyek strategis senilai 500 miliar dolar Amerika Serikat. Juru bicara Vision Fund menyebut pemangkasan ini sebagai penyesuaian organisasi untuk mengeksekusi strategi jangka panjang. Dalam 12 bulan terakhir, SoftBank telah menguncurkan 9,7 miliar dolar Amerika ke OpenAI dan memperkuat strategi dengan ARM serta akuisisi baru. Meski padat modal dan penuh resiko, Direktur Keuangan Yoshimitsu Goto menyatakan kas perusahaan masih sangat aman sebesar 27 miliar dolar Amerika Serikat per akhir Agustus. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami.